Kembali lagi bersama saya, Fitra Radza dari Fakultas Teknik Jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir pada mata kuliah kecakapan interpersonal. Langsung saja yang pertama, interpersonal skill. Interpersonal skill merupakan kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Kemampuan interpersonal dapat terwujud dalam taktik, tindakan, atau diplomasi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan interpersonal pula yang membuat kita mampu bersikap toleran, memiliki empati dan menghargai orang lain. Bahkan, secara kita menyampaikan dan menerima kritik pun dipengaruhi oleh keterampilan dan interpersonal yang kita miliki. Berikut merupakan macam-macam interpersonal skill. Yang pertama adalah menyimak, berkomunikasi secara efektif, empati, problem solving, dan yang terakhir adalah leadership. Nah, cara meningkatkan interpersonal skill yaitu meningkatkan rasa percaya diri, meminta feedback dari sahabat dan orang-orang terdekat, bertanya dan menyimak. Bayangkan seandainya kamu berada di posisi orang lain. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau bisa disebut juga dengan komunikasi personal merupakan komunikasi yang dilakukan secara individu untuk saling bertukar informasi atau gagasan kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks berkomunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan gagasan, pikiran, perasaan, emosi, serta informasi ke lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal yaitu sumber, penerima, pesan, encoding atau decoding, media, gangguan, umpan balik, konteks, dan yang terakhir adalah etika. Ini merupakan beberapa sifat komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling berdampingan. Komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal maupun pesan non-verbal, dan sebagainya. Berikut merupakan tahapan hubungan interpersonal. Yang pertama adalah kontak, yang kedua keterlibatan, yang ketiga keakraban, yang keempat kemunduran, yang kelima adalah putusnya hubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal yaitu percaya, sikap sportif, dan sikap terbuka. 4 personality manusia. Yang pertama ada melankolis. Melankolis merupakan jenis kepribadian manusia yang mudah sedih dan berbau depresi. Padahal tidak selalu seperti itu. Ciri-ciri dari orang dengan tipe melankolis ini yaitu cenderung introvert, taat aturan, suka membuat rencana detail sebelum bertindak, suka dengan detail, dan termasuk pemikir yang perfeksionis. Yang kedua ada koleris. Sifat-sifat yang menggambarkan tipe orang koleris antara lain tidak terlalu suka dengan basa-basi, percaya diri, cenderung ekstrovert, menyukai percakapan mendalam, dan lebih suka untuk berkumpul dengan mereka yang mempunyai sifat yang sama. Orang-orang dengan kepribadian ini umumnya mempunyai keinginan besar dan begitu fokus dengan tujuan yang dia inginkan. Sanguinis. Apabila bertemu dengan orang yang mempunyai jenis kepribadian seperti ini, dia ciri-ciri orang yang ceria, optimis, riang, lincah, dan menyukai petualangan. Maka kemungkinan mereka mempunyai tipe kepribadian sanguinis. Banyak yang menyebut bahwa tipe ini merupakan karakteristik manusia yang paling umum, dan mereka banyak mendominasi pada bidang bisnis, politik, dan juga olahraga. Yang keempat atau yang terakhir adalah pragmatis. Tipe kepribadian manusia yang terakhir ini yaitu pragmatis, di mana mereka dengan tipe ini umumnya banyak terjun ke profesi yang berhubungan dengan pelayanan, misalnya pekerja sosial, perawat, guru, atau psikolog. Hal ini tidak terlepas dari sifat mereka yang pembawaannya tenang, cenderung menghindari konflik, dan sering menjadi penengah dalam suatu masalah. Bahasa tubuh atau body language. Bahasa tubuh adalah cara seseorang dalam menempatkan tubuh mereka secara alami tergantung pada situasi, lingkungan, dan bagaimana perasaannya. Itulah mengapa dari bahasa tubuh lawan bicara kita bisa mendapatkan informasi, misalnya seperti kita bisa mengenai suasana hatinya, seperti itu.
Kepribadian manusia bisa dilihat dari warna yang disukainya, maka materi selanjutnya yaitu warna dan kepribadian. Langsung saja sebagai contoh, misalkan warna yang dipilih yaitu warna biru. Warna favoritnya adalah warna biru. Di sini dijelaskan bahwa warna biru itu mempunyai sifat yang kalem, cool, dan merupakan yang terbaik dalam menyimpan perasaan dibanding menyuka warna lain. Biru adalah warna laut yang sering dihubungkan dengan rasa tenang. Para penyuka warna biru biasanya dapat menemukan kedamaian dan ketenangan di tempat-tempat yang penyuka warna lain belum tentu bisa tenang dan di sana. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf sebelumnya karena materi yang saya sampaikan tidak full atau masih banyak kekurangan yang saya alami, yang saya punya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan tindakan seperti yang ada pada materi-materi yang sudah saya jelaskan. Di sini mungkin di mata kuliah ini banyak menjelaskan tentang bagaimana cara kita berinteraksi bersama klien dan teman-teman gitu. Jadi kayak kepribadian kita itu diuji di sini, dilatih di sini, dan sesuai yang sudah saya baca di forum-forum yang ada pada mata kuliah ini, mungkin emang lebih banyak kepake di dunia kerja seperti itu. Dan mungkin segini aja. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.